Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, telah mencurahkan nikmatnya sehingga kita mampu mengikuti atau menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Di sini kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan bahasan kami, yaitu tentang kaifa nata'ammal ma'a sunnah nabawiyah, karya daripada Yusuf Al-Qaradawi. Untuk mempersingkat waktu, namun sebelum masuk pada pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Husain Al-Ayubi. Di sini saya selaku moderator yang insya Allah akan memimpin jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan pertama kami persilakan kepada rekan kami yang bernama Khairatul Mas'ulah. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairatul Mas'ulah dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kaifa Nata'ammal Ma Sunnah Nabawiyah karya Yusuf Al-Qaradawi. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang biografi Yusuf Al-Qaradawi beserta karya-karyanya. Nah, Yusuf Al-Qaradawi sendiri dilahirkan di sebuah desa Sof, Turab, tepatnya di daerah Mahalla Al-Kubra, salah satu daerah di kota Mesir, pada 9 September tahun 1926. Sejak kecil ia telah menjadi anak yatim, tepatnya pada usia beliau yang berusia 2 tahun. Orang tua beliau telah meninggal dunia. Nah, lantas diasuh oleh pamannya dan tumbuh dewasa bersama anak-anak pamannya. Sejak belia, kecerdasan dan kecemerlangan intelektualnya sudah mulai terlihat. Terbukti saat beliau menginjak usia ke-10 tahun, Yusuf Al-Qaradawi sudah mampu menghafal Al-Quran secara sempurna. Beliau menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan di Ma'had Tsanawi, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, dan lulus pada tahun 1952. Namun, gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi yang berjudul Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan, yang kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat, yaitu sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Yusuf Al-Qaradawi sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada zaman itu, dan beliau terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961. Di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah Nabi. Beliau mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadi Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qaradawi pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Farouk, dia masuk Bui tahun 1949
saat umurnya masih 23 tahun. Karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober, kembali ia mendekam di penjara militer selama 2 tahun. Al-Qaradawi sendiri terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khotib di sebuah masjid di daerah Zamalek. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu. Yusuf Al-Qaradawi memiliki 7 anak, 4 putri dan 3 putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, beliau membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing anaknya. Beliau tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuan dan anak-anak laki-lakinya. Yusuf Al-Qaradawi terbilang seorang ulama yang amat produktif. Terbukti dengan banyaknya karya-karya yang ia tulis, beliau mahir dalam berbagai macam disiplin keilmuan Islam. Keanekaragaman karyanya menjadi salah satu bukti hal tersebut, dari mulai tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Salah satu karya monumentalnya di bidang hadis adalah Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah Nabawiyah Ma'alim wa ad-Dawabit. Nah, dalam karyanya tersebut, beliau menjelaskan prinsip-prinsip dasar, karakteristik, dan aturan-aturan umum yang bersifat esensi untuk memahami as-sunnah dengan pemahaman yang tepat. Melalui karyanya tersebut, beliau berusaha menghidupkan kembali maksimalisasi pemahaman as-sunnah sebagai tandingan dari adanya minimalisasi pemahaman as-sunnah yang dilakukan oleh sebagian orang ketika hanya memahami secara tekstual dan harfiah. Namun bukan berarti apa yang disebut dengan maksimalisasi ini melampaui batasnya sebagaimana diistilahkan oleh Al-Qaradawi, yaitu memasuki rumah tanpa melalui palang pintunya. Nah, artinya tawaran pemahaman as-sunnah yang tercover dalam karyanya itu masih dalam koridor yang benar. Dengan kata lain, beliau mengambil sikap tengah atau moderat dalam memahami as-sunnah. Ia tidak sampai menyentuh dengan apa yang biasa disebut dengan ekstrim kanan maupun kiri. Karya-karya yang lain diantaranya adalah dalam bidang fikih dan usul fikih, yaitu yang pertama Al-Halal wal Haram fil Islam, yang kedua yaitu Fatawi Mu'asirah, yang ketiga yaitu Taisir al-Fiqh atau nama lain yaitu Fikih Asyiyam, yang keempat yaitu Al-Ijtihad fi Asyariah al-Islamiyah, dan yang terakhir yaitu Al-Ijtihad Al-Mu'asir Bainal Indibat wal Ifrad. Nah, di bidang lain yaitu pada bidang ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu yang pertama karya-karya beliau yaitu Al-Ashabr fil Quran, yang kedua yaitu Al-Aql wal Ilm fil Quran, yang ketiga yaitu Kaifa Nata'ammal Ma'al Qur'anil Azim, yang terakhir yaitu Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Nah, pada bidang lain yaitu bidang akidah Islam, yang pertama yaitu karyanya berjudul Wujudullah, yang kedua yaitu Hakikat At-Tauhid. Pada bidang lain yaitu bidang dakwah dan pendidikan, ada 4 karyanya. Yang pertama yaitu berjudul Thaqafatut Da'iyah, yang kedua yaitu At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasan Al-Banna, yang ketiga yaitu Ar-Rasul wal Ilm, yang terakhir yaitu Al-Waqf
fi hayatil muslim. Nah, pada bidang lain yaitu pada bidang ekonomi Islam, beliau menulis beberapa karya, yaitu yang pertama berjudul Fikih Az-Zakat, yang kedua yaitu Mushkilat Al-Faqr wa Kaifah Alajaha Al-Islam, dan yang terakhir yaitu Fawaid Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah Nabawiyah. Dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah Nabawiyah, penulis yakni Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan begitu banyak kajian kepada pembaca tentang upaya pengembalian pemikiran dan kebudayaan sunnah Nabi agar dapat tegak pada umat saat ini. Tentunya hal ini dilakukan dengan segala daya dan upaya agar terbentuk umat Islam yang berkemajuan dan berperadaban seperti pada masa Rasul dan pada masa sahabat-sahabatnya, sehingga dapat terwujud dengan segera pada masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan prinsip-prinsip asasi untuk berhubungan dengan sunnah. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, menelusuri ketetapan dan kesahihan sunnah sesuai dengan metode ilmiah yang diteliti dan yang telah ditentukan oleh pakarnya, yang meliputi sanad dan matan seluruhnya, baik yang berupa ucapan, perkataan, dan persetujuan Nabi. Kemudian poin kedua, hendaknya ia memahami teks dengan baik sesuai dengan petunjuk bahasa, konteks hadis, sebab-sebab urutnya, konteks ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain, dalam lingkup prinsip-prinsip umum. Tujuan-tujuan universal Islam dengan selalu membedakan antara hadis yang keluar untuk rangkah menyampaikan risalah dan yang bukan. Kemudian poin ketiga, yaitu hendaknya ia mengkonfirmasikan apakah teks sunnah tersebut bertentangan dengan yang lebih kuat seperti Al-Quran atau hadis-hadis yang jumlahnya lebih banyak, lebih sahih, lebih mendekati pokok, dan lebih sesuai dengan kebijaksanaan syariat atau dari tujuan umum syariat yang mengambil sifat positif. Karena hal itu tidak diambil dari satu nas atau 2 nas, melainkan dari sejumlah nas dan hukum yang saling bersatu menjadi yakin dan pasti. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan beberapa metode dalam mengetahui dan memahami sunnah. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode universal. Metode universal berarti bersifat untuk kehidupan manusia seluruhnya, secara panjang, secara lebar, dan dalam berkaitan tentang kehidupan yang ada. Kemudian yang kedua, metode berimbang, yang berarti seimbang antara ruh dan tubuh, antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, dan antara ideal dan realita, antara teori dan antara praktek. Kemudian yang ketiga, yaitu metode yang mudah diterapkan, yang berarti metode yang memiliki karakteristik mudah dan toleran. Kemudian dalam hal ini, Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya membahas beberapa poin yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita teliti, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dalam bab pertama, di sini dijelaskan tentang kedudukan sunnah yang meliputi kewajiban kita terhadapnya dan tata cara berhubungan dengannya. Kemudian bab kedua, tentang sunnah sebagai sumber ahli fikih dan juru dakwah, yang meliputi as-sunnah dalam lapangan fikih dan kodifikasi, serta sunnah dalam lapangan dakwah dan bimbingan. Kemudian dalam bab ketiga, tentang karakteristik dan peraturan untuk memahami sunnah nabawiyah dengan benar, serta kelebihan dan kekurangan dalam buku metode memahami as-sunnah dengan benar. Terakhir, di dalam as-sunnah an-nabawiyah ini terdapat pengarahan yang pasti, argumentasi yang mematahkan, kata-kata bijak yang dalam, ucapan-ucapan yang universal, nasihat-nasihat yang efektif, perumpamaan-perumpamaan yang dapat dijadikan kaca perbandingan, kisah-kisah yang mengandung tujuan, berbagai macam perintah dan larangan, janji dan ancaman,
anjuran dan peringatan yang dapat menjadikan hati yang keras menjadi lembut, menggerakkan kemauan yang beku, membangun akal yang terlena. As-sunnah an-nabawiyah berjalan dalam garis Al-Quran, dalam berdialog dengan seluruh substansi manusia. Akal dan hatinya membentuknya menjadi personal muslim yang seutuhnya, berakal cerdas, hati yang bersih, dan tubuh yang kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'ammal Ma'a Sunnah An-Nabawiyah ini. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan kami Saudari Dwi Sulistiawati untuk menyampaikan materi-materinya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yakni mengenai metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qaradawi. Langsung saja untuk metode yang pertama yakni memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, untuk dapat memahami hadis dengan baik, maka harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwasanya Al-Quran merupakan sumber utama yang menempati posisi tertinggi, sedangkan hadis adalah penjelasnya. Maka di saat hadis tersebut berposisi sebagai penjelas, mustahil ia akan bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskannya, yakni Al-Quran. Oleh karena itu, mustahil atau tidak mungkin antara Al-Quran dan hadis ini memiliki pertentangan. Namun, jika ternyata ditemukan pertentangan antara Al-Quran dan hadis, maka bisa jadi hal ini disebabkan oleh dari segi kualitas hadis tersebut tidak sahih atau kurang tepatnya pemahaman terhadap hadis tersebut. Metode yang kedua yakni menghimpun hadis-hadis yang setema. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, langkah lain untuk dapat memahami hadis dengan baik yakni dengan cara menghimpun hadis-hadis sesuai dengan temanya. Setelah itu, membawa kandungan hadis yang mutasyabih kepada hadis yang muhkam dan mengaitkan hadis yang mutlak dengan yang muqayyad dan menafsirkan hadis yang am dengan yang khas. Metode yang ketiga yakni melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa pada dasarnya antara Al-Quran dan hadis ini tidak mungkin terjadi pertentangan. Namun jika ditemukan pertentangan antara Al-Quran dan hadis, bisa jadi hal ini disebabkan bahwa dari segi kualitas hadis tersebut tidak sahih atau kurang tepatnya dalam memahami hadis. Dalam menyikapi nas-nas hadis yang tampak bertentangan, Al-Qaradawi menyarankan untuk melakukan kompromi terlebih dahulu, dengan catatan hadis-hadis tersebut memang layak untuk dikompromikan. Jika memang tidak memungkinkan untuk melakukan kompromi, maka bisa dilakukan dengan cara pentarjihan terhadap salah satu hadis. Metode yang keempat yakni memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi, serta tujuannya. Salah satu metode yang paling ampuh untuk dapat memahami hadis yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah dengan cara mengetahui terlebih dahulu latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan dari hadis tersebut. Sebagaimana Al-Quran bahwa untuk memahami maknanya maka diperlukan adanya pemahaman tentang asbabun nuzul. Begitu pula hadis. Untuk dapat memahaminya pun diperlukan pengetahuan tentang asbabul wurud. Metode yang kelima yakni membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, untuk dapat memahami hadis dengan baik, maka harus memperhatikan antara sarana yang dapat berubah-ubah dan juga tujuan yang tetap. Jadi, apabila ada suatu hadis yang menyebutkan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan, maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat, karena pada dasarnya sarana tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, adat, dan juga kebiasaan. Metode yang keenam yakni membedakan antara yang hakikat dan yang majas. Membedakan antara yang hakikat dan yang majas menurut Yusuf Al-Qaradawi sangatlah penting karena banyak ditemukan dalam sabda-sabda Nabi
Di dalamnya ini menggunakan ungkapan-ungkapan majas. Bahkan dalam ilmu balaghah sendiri dinyatakan bahwa ungkapan-ungkapan dalam bentuk majas ini lebih berkesan dibandingkan ungkapan-ungkapan dalam bentuk yang biasa. Jadi jika tidak dipahami maknanya secara majas, maka dikhawatirkan dalam memahami makna hakikatnya menyimpang dari apa yang dimaksudkan dan akan menjerumuskan ke dalam kekeliruan dalam memahami hadis. Metode yang ketujuh yakni membedakan antara yang gaib dan yang nyata. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak hadis-hadis Nabi yang berisi tentang hal-hal yang gaib seperti mizan, masyar, hisab, malaikat, surga, dan neraka ataupun hal-hal gaib yang lain. Bagi Al-Qaradawi, hadis-hadis yang berisi tentang hal-hal yang gaib ini tetap harus diterima meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Jadi, Al-Qaradawi tidak membenarkan untuk menolak hadis-hadis tersebut. Metode yang ke-8 yakni memahami makna kata-kata dalam hadis. Untuk dapat memahami hadis dengan baik, menurut Yusuf Al-Qaradawi harus memperhatikan makna kata-kata dalam susunan hadis tersebut, sebab ada kalanya makna kata-kata dalam hadis tersebut ini berubah dalam suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah terdapat 8 metode atau cara yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi dalam memahami hadis. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.